Saat video ini sedang dibuat, seluruh dunia sedang bersama-sama memerangi pandemi virus corona. Virus ini cukup berbahaya karena telah memakan banyak korban dan proses penularannya juga tergolong sangat cepat. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa zaman dulu juga pernah ada sebuah pandemi penyakit yang menyerang suatu bangsa yang sedang berjaya, sampai bangsa tersebut kehilangan lebih dari 90% warganya, dan pada akhirnya bangsa ini pun runtuh tak tersisa. Sekitar abad ke-15, bangsa Aztec mendiami kawasan yang sekarang menjadi negara Meksiko. Dulunya, bangsa ini memiliki peradaban yang cukup maju dan ditakuti oleh lawan-lawannya karena kemampuan perang mereka, bos. Namun di ujung sejarahnya, akhirnya bangsa ini pun runtuh dan menghilang. Sebenarnya ada dua alasan yang membuat populasi bangsa ini menyusut dengan sangat drastis, bos. Bahkan ada sebagian ahli yang menyebut angka kematian warganya itu di atas 90%, bos. Sehingga setelah itu bangsa ini pun runtuh dan menghilang. Alasan yang pertama adalah karena mereka mulai dijajah oleh Spanyol. Dan alasan yang kedua yang membuat sebagian besar rakyatnya meninggal dunia adalah karena bangsa ini diserang oleh pandemi penyakit yang mematikan yang tidak dapat mereka atasi, bos. Kedatangan para penjajah Spanyol untuk mengambil alih kota Tenochtitlan, yaitu kota yang sangat penting bagi bangsa Aztec saat itu, bertepatan dengan adanya wabah cacar yang menyerang bangsa Aztec, bos. Dan wabah ini sangat membantu para penjajah untuk menaklukkan kota ini, bos. Sehingga kota ini pun jatuh ke tangan Spanyol hanya dalam waktu 93 hari, bos. Diperkirakan penyakit cacar ini dibawa oleh para penjajah Spanyol, bos. Bahkan sebenarnya banyak sekali jenis penyakit baru yang mereka bawa saat itu. Akan tetapi cacarlah yang menelan paling banyak korban, bos. Menurut para ahli epidemi, cacar menyebar ke ibu kota Aztec dari pantai Meksiko yang akhirnya mengurangi populasi warga lokal hingga 40%, bos. Cacar telah membunuh kira-kira sepertiga dari orang yang terinfeksi. Tapi bahkan mungkin saja lebih parah dari itu, bos. Sementara sepertiga korban cacar lainnya mengalami kebutaan permanen, sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam berperang, bos. Cacar sebenarnya sebuah penyakit yang juga dianggap mengerikan di Eropa. Akan tetapi lebih parah lagi bagi suku Aztec, bos. Karena sebelumnya belum ada seorang pun di benua itu yang pernah terpapar virus tersebut, bos. Makanya mereka belum memiliki kekebalan alami terhadap penyakit ini. Dan mereka juga tidak memiliki obatnya, bos. Beda lagi dengan para penjajah yang sudah relatif kebal terhadap penyakit yang satu ini. Namun nasib sial bangsa ini gak berhenti sampai di situ saja, bos. Ibaratnya itu lepas dari mulut buaya, tapi malah masuk ke mulut singa, bos. Karena ketika penyakit cacar mulai agak mereda, mereka malah diserang kembali oleh sebuah pandemi penyakit aneh yang bahkan para peneliti di zaman modern pun masih dibuat kebingungan oleh jenis dari penyakit yang satu ini, bos. Penyakit tersebut bernama kokolisti. Penyakit ini diperkirakan bertanggung jawab atas kematian 7 sampai 17 juta orang di Amerika Selatan, bos. Penyakit ini menyebar melalui Meksiko dan Guatemala pada akhir abad ke-16, beberapa dekade setelah penaklukan Spanyol atas bangsa Aztec, bos. Menurut The Guardian, penyakit itu telah menewaskan 80% dari populasi dalam 5 tahun. Dan itu adalah salah satu wabah terburuk dalam sejarah, serupa dengan wabah pes yang menewaskan 25 juta orang di Eropa selama abad ke-14, bos. Epidemi kokoligi pertama kali terjadi pada tahun 1545, termasuk menyerang desa Mixtec di Oaxaca, di mana para peneliti menemukan kerangka yang diyakini sebagai korban pertama terjadinya penyakit ini, bos. Wabah kedua melanda pada tahun 1576. Menurut The Guardian, epidemi kedua menewaskan setengah dari populasi yang masih hidup di kawasan itu, bos. Pada tahun 2006,
Penelitian yang diterbitkan dalam FEMS Microbiology Letters memeriksa data sensus dari tahun 1570 sampai 1580 dan mereka menemukan hilangnya populasi sebesar 51,36% yang cukup mencengangkan dalam periode yang sangat singkat, bos. Penelitian ini juga menentukan bahwa epidemi dimulai di lembah-lembah Meksiko Tengah. Dan meskipun kerugian besar pada populasi penduduk asli, namun populasi Spanyol hampir tidak terpengaruh sama sekali, bos. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kokoliji kemungkinan penyebab keruntuhan suku Aztec, bos. Namun, peneliti tidak tahu pasti jenis patogen seperti apa yang menyebabkan penyakit kokoliji ini, bos. Kokoliji telah membuat bingung para ilmuwan sejak dahulu kala, bos. Terutama karena gejalanya itu tidak sesuai dengan penyakit yang diketahui, bos. Menurut The Atlantic, beberapa ilmuwan menduga kalau itu adalah demam berdarah, mirip dengan Ebola, mirip dengan demam kuning. Ilmuwan lain mengira mungkin penyakit itu disebarkan oleh tikus, seperti wabah pes, bos. Seorang biarawan Fransiskan yang menyaksikan langsung epidemi ini menggambarkan kalau demam itu sifatnya menular, bos. Dia pun menjelaskan gejala-gejala spesifiknya seperti lidah yang kering dan menghitam, rasa haus yang luar biasa, urin berwarna hijau tanaman dan hitam. Bahkan kadang-kadang warnanya itu berubah menjadi pucat, bos. Mata dan seluruh tubuh berwarna kuning. Tahap ini diikuti oleh kejang-kejang, bos. Kemudian rasa sakit muncul di belakang salah satu atau kedua telinga bersamaan dengan sakit jantung, sakit dada, sakit perut, tremor, kegelisahan hebat, dan disentri, bos. Dan akhirnya kematian biasanya terjadi pada hari keempat, bos. Wah, mengerikan sekali ya, bos, penyakit ini. Menurut The Atlantic, kemungkinan bahwa ada penyakit lain yang memperburuk kokoliji, bos. Atau mungkin keberadaan penyakit kokoliji malah yang memperburuk beberapa penyakit lain yang belum teridentifikasi, bos. Kematian yang begitu dahsyat pada suku Aztec akibat kokoliji nyatanya tidak berpengaruh pada orang Spanyol yang tinggal di daerah itu, bos. Banyak yang berspekulasi bahwa wabah itu berasal dari Eropa, tapi tidak semua orang setuju, bos. Francisco Guerra yang menulis sebuah makalah penelitian tentang obat-obatan Aztec mengatakan ada kemungkinan bahwa epidemi mungkin sudah ada sebelum kedatangan para penjajah, bos. Karena menurut Juru PMC, itu terbukti bahwa epidemi berkontribusi pada migrasi pertama ke Meksiko, dan epidemi mungkin berkontribusi pada jatuhnya kerajaan Tula yang berkuasa sebelum adanya bangsa Aztec, bos. Beberapa epidemi terdengar mirip dengan kokoliji di era pasca Eropa, dan beberapa bahkan disebut kokoliji juga, bos. Meskipun istilah ini awalnya digunakan untuk menggambarkan penyakit epidemi secara umum, bos, bukan hanya untuk menyebut satu jenis penyakit saja, bos. Jadi ya, entah itu adalah kokoliji yang sama dengan yang menyerang bangsa Aztec atau bukan, sementara belum bisa dipastikan, bos. Namun, penyebab keruntuhan bangsa ini sebenarnya gak cuma karena pandemi dan serangan penjajah saja, bos. Namun, mereka juga sempat disiksa oleh musim, bos. Bangsa ini mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Akibatnya, suku Aztec tidak dapat menanam sumber makanan yang cukup untuk para penduduk yang tersisa, bos. Menurut sebuah studi tahun 2002 menjelaskan bahwa bukti cincin pohon menunjukkan bahwa dua epidemi kokoliji bertepatan dengan kekeringan terburuk di Amerika Utara dalam kurun waktu 500 tahun yang membentang jauh dari Meksiko ke hutan brolier Kanada dan dari pantai Pasifik ke Atlantik, bos. Jadi, kekeringan tentu kemungkinan membuat kondisi pandemi yang menyerang bangsa ini menjadi semakin buruk, bos. Tapi, bos, sebenarnya suku Aztec tidak sungguh-sungguh menghilang 100%, bos. Ya, memang benar mereka ditaklukkan oleh para penjajah. Dan memang benar mereka kehilangan sebagian besar populasi karena diserang penyakit.
Tetapi hampir setiap bencana mengerikan selalu ada beberapa orang yang selamat, bos. Menurut Yahoo News pada tahun 2017, para arkeolog di Meksiko menemukan sisa-sisa tempat tinggal orang Aztec kelas atas setelah penaklukan Spanyol, bos. Para ilmuwan yang menemukan tempat tinggal itu mengatakan bahwa kemungkinan besar orang-orang yang tinggal di sana adalah keturunan generasi pertama dan kedua dari warga Aztec, bos. Saat ini diperkirakan masih ada 1,5 juta Nahua atau sebutan bagi keturunan suku Aztec yang tinggal di komunitas kecil di pedesaan Meksiko, bos. Kebanyakan dari mereka adalah petani dan pengrajin, dan sebagian besar dari mereka menganut agama Kristen, bos. Mereka masih mengikuti cara lama Aztec, salah satunya mewarisi obat tradisional dan mengorbankan ayam untuk menjadi tumbal, bos. Ya, seperti itulah kisah bangsa Aztec yang runtuh setelah diserang oleh pandemi penyakit yang sangat mematikan. Ada baiknya kita mengambil pelajaran dari kisah ini, bos, agar kita menjadi lebih serius dalam upaya memerangi pandemi virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini, bos. Yaitu dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh para ahli kesehatan dan pemerintah, bos. Atau bagaimana pendapat kalian tentang kisah suku Aztec ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Makasih banget kalian sudah menonton video ini sampai di menit ini. Kalian luar biasa. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video kami berikutnya, bos. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.